Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat klinik yang berbahagia. Berjumpa di channel kesayangan kita semuanya, Klinik IPA, ruang berbagi pengetahuan. Kali ini saya akan membawakan materi ke dalam sebuah lagu dan akan kita bahas nanti per liriknya ya. Saya sudah berhasil membuat lirik lagu tentang temanya itu ikatan antar atom. Ini adalah dasar-dasar ilmu kimia yang dipelajari di kelas 9 SMP materi semester 2, insya Allah kalau saya tidak lupa ya. Lirik lagu ini itu saya ambil dari lagunya Cinta Karena Cinta oleh Judika ya. Nanti kita akan menyanyikan itu bersama-sama, tetapi liriknya akan kita ganti dengan tema tertentu yang memuat konsep-konsep dasar ilmu IPA. Tantangan dari lagu ini, kalian ngerti suaranya Judika itu tinggi sekali ya. Saya harus berpikir bagaimana mengolahnya supaya suara saya nyampe gitu. Nah itu ya, seperti apa nanti akan kita bahas ya. Ini penting untuk ilmu kimia dasar supaya adik-adik itu bisa memahami apa itu atom, kemudian partikel subatom, terus bagaimana ikatan kimia itu terbentuk, macam-macam ikatan kimia itu apa. Saya bahas secara sederhana dan singkat karena ini sebagai awalnya saja, yaitu saya akan menyampaikan materi ini dengan mudah melalui sebuah teks lagu yang mungkin adik-adik bisa gunakan untuk mengingat ketika kalian sudah memahami ini. Jadi kalian tetap harus membaca buku untuk memahami lagu ini sebagai pengingat apa yang sudah kalian pahami. Gitu ya prinsipnya ya. Jadi jangan mengandalkan lagu ini saja, tentu tidak cukup ya. Oke. Nanti pertama akan kita bahas dulu ya. Setelah itu nanti kita akan nyanyikan secara full. Oke. Kita mulai. Atom-atom dari setiap materi terdiri dari inti dan kulitnya, proton neutron di tengah, dikelilingi elektron miliknya. Oke, kita lanjutkan ya, kita bahas ya. Tadi intinya begini. Jadi setiap benda apapun, materi apapun itu terdiri dari partikel yang paling kecil yang namanya atom. Nah, atom itu memiliki partikel yang lebih kecil ternyata, yaitu partikel subatom. Nah, partikel subatom itu ada proton, ada neutron, juga ada elektron. Proton dan neutron itu berada di tengah, dia membentuk inti atom. Dia pejal gitu ya, terikat oleh ikatan energi ikat inti di tengah itu. Nah, kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang senantiasa berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu hampir sama dengan kecepatan cahaya, dan akan membentuk awan elektron. Dia berputar terus tanpa henti ya, seperti sistem tata surya gitu ya. Jadi pusatnya ada di inti atom. Nah, elektron itu jumlahnya berbeda-beda tergantung atomnya ya. Dan jumlah elektron ini akan mempengaruhi banyak sedikitnya kulit atom. Kulit atom itu bukan benda, jadi kulit atom itu cuma gambaran tempat melintasnya elektron ketika dia bergerak mengelilingi inti atom. Jadi begitu. Nah, itu maksudnya begitu. Oke, akan kita lanjutkan ya. Proton, elektron, atom yang tak indah berubah menjadi kation, anion, positif dan negatif, saling membentuk ikatan kimia. Kita pause dulu. Proton, elektron, atom yang tak imbang. Maksudnya dalam situasi tertentu memungkinkan antara jumlah proton dan elektron sebuah atom itu tidak sama lagi. Padahal secara natural, secara alamiah proton dan elektron itu selalu sama. Tapi ada kondisi, yaitu ketika terjadi perpindahan elektron. Nah, atom yang kehilangan elektron akan berubah menjadi
kation atau atom bermuatan positif. Sedangkan atom yang menangkap elektron dia akan menjadi anion atau atom yang bermuatan negatif. Nah, ketika berjodoh mereka ini ada atom positif dengan atom negatif ketemu, maka dia bisa saling berikatan. Ya, itu intinya. Nanti dikenal dengan sebutan ikatan antar ion atau ikatan ion. Ion positif, ion negatif itu akan cenderung saling berikatan jika berjodoh. Kalau nggak jodoh ya enggak ya. Jadi intinya mereka itu dalam posisi tidak stabil menjadi kation, anion, atau dalam kondisi tertentu yang tidak stabil ada ikatan kovalen, nanti akan kita bahas di belakang, maka mereka akan mencari pasangannya untuk membentuk ikatan supaya mereka stabil. Gitu ya guys, kita lanjutkan. Atom-atom benda saling berikatan membentuk molekul, unsur dan juga senyawa. Ikatan antar ion, misal natrium klorida. Ikatan kovalen, gunakan elektron bersama-sama. Oke itu guys, itu refnya ya. Atom-atom benda saling berikatan. Jadi atom-atom itu bisa berikatan. Ikatannya nanti ada dua macam, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, mengapa atom-atom itu berikatan? Karena atom itu pada dasarnya mereka mayoritas tidak dalam keadaan stabil. Mereka perlu kestabilan. Hanya ada sedikit atom yang secara alamiah stabil, yaitu gas mulia, yaitu golongan 8A. Ya, mulai dari kalau tidak salah helium, kemudian ada argon, ada krypton, ada neon. Nanti dicek lah ya, saya agak sedikit lupa supaya videonya lebih cepat. Golongan 8A itu paling stabil. Semuanya hampir di alam ini kita temukan dalam bentuk berikatan, ya, dalam bentuk berikatan. Nah, ketika mereka berikatan, maka akan ada dua jenis. Yang pertama disebut molekul unsur. Molekul unsur itu apa? Yaitu ikatan yang terjadi antara atom-atom yang sama. Contohnya adalah oksigen, O dengan O, nitrogen, N dengan N, atau apalagi ya? Ya banyak, Cl2. Nah, yang kembar-kembar tuh S3 misalnya, yang kembar-kembar, yang atomnya sama akan membentuk molekul unsur namanya. Tetapi kalau atom-atomnya berbeda akan membentuk molekul senyawa. Contohnya adalah H2O. Kalau H2 maka molekul unsur, kalau H2O maka molekul senyawa. CO, CO2, NaCl, MgCl dan lain sebagainya. Bila atomnya berbeda namanya molekul senyawa. Nah, molekul yang terbentuk baik molekul unsur maupun molekul senyawa itu bisa terjadi ikatan antar ion, juga bisa terjadi ikatan kovalen. Apa bedanya? Ikatan antar ion itu ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Nah, contohnya adalah NaCl, natrium klorida. Natrium itu memiliki jumlah elektron 11 guys. Nah, nanti kalau adik-adik belajar tentang konfigurasi elektron, maka elektron valensinya adalah 1. Karena konfigurasi elektronnya adalah 281. Jadi jumlah elektron pada kulit terluarnya itu cuma 1. Berarti dia kelebihan elektron 1. Dia tidak stabil, karena supaya dia stabil maka harus terisi 8 atau penuh. Ya, rata-rata 8 ya. Sedangkan Cl itu jumlah elektronnya 17, sehingga elektron valensinya adalah 7. Jadi kurang 1. Na itu kelebihan 1, sedangkan Cl kurang 1. Jadi cocok ini. Jadi yang Na akan melepas menjadi ion positif, sedangkan Cl akan menangkap menjadi ion negatif. Makanya dia berjodoh. Nah, ikatan semacam ini disebut ikatan ion. Nah, satunya lagi namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu bukan serah terima elektron, tetapi penggunaan elektron bersama. Oke, misalnya kalau Cl dengan Cl sama-sama kurang 1, dia akan menggunakan sepasang elektron untuk digunakan bersama supaya genap menjadi 8. Ya, nanti kalian buka bukunya. Jadi Cl2. Jadi Cl2 itu bukan ikatan ion tapi ikatan kovalen rangkap 1.
Jadi gampangnya ikatan kovalen itu penggunaan elektron bersama. Jika hanya menggunakan sepasang elektron bersama, ikatan kovalen rangkap 1. Kalau 2 pasang, berarti ikatan kovalen rangkap 2. Kalau 3 pasang, berarti ikatan kovalen rangkap 3. Cirinya gampang ya guys. Kalau sama-sama kurang 2, dia akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Kalau sama-sama kurang 3, maka dia akan membentuk ikatan kovalen rangkap 3 supaya elektron pada kulit terluarnya tadi menjadi penuh. Nah, maksudnya begitu ya. Nah, sekarang akan kita nyanyikan lagu ini secara full, oke? Secara full ya. Kita ulangi dari pertama. Atom-atom dari setiap materi terdiri dari inti dan kulitnya. Proton neutron di tengah dikelilingi elektron miliknya. Proton elektron atom yang tak indah berubah menjadi kation anion, positif dan negatif saling membentuk ikatan kimia. Membentuk molekul, unsur dan juga senyawa. Ikatan antarion, misal natrium klorida. Ikatan kovalen, gunakan elektron bersama-sama. Maaf ya guys, sepertinya lagunya tidak bisa sampai purna sampai selesai karena komponen yang adatnya saya sudah mengulang sampai 5 kali ya. Sorry, suatu ketika mungkin kita ulang lagi, tapi sampai sini saya rasa cukup. Semoga lagu ini bisa membantu kalian dalam memahami konsep IPA ya, khususnya adalah bagaimana ikatan antar atom, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan tetap belajar. Optimis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.